Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemanusiaan. Saya diminta untuk mengisi tentang manajemen relawan dan saya bersyukur kesempatan ini sangat baik dan posisi saya sekarang adalah manajer pusat pengendalian operasi. Jadi tema juga terkait dengan safety. Kami di Pusdal pun punya perhatian terkait dengan safety para pelaku penanggulangan bencana. Namun karena temanya yang bicarakan adalah manajemen relawan, ini di BNPB sendiri sudah menerbitkan peraturan pedoman tentang relawan penanggulangan bencana. Terkait dengan kebijakan relawan, ada kaitannya dengan kebijakan penanggulangan bencana, di mana penanggulangan bencana adalah urusan semua yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Jadi tidak ada satu lembaga pun bisa menangani bencana ketika terjadi, sehingga perlu pelibatan semua potensi baik pemerintah, swasta, masyarakat dan perguruan tinggi termasuk media tahap pra, saat dan pasca bencana. Namun undang-undang ini nomor 24 tahun 2007 memberikan mandat dengan jelas bahwa penanggung jawab bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Dan ini tadi sudah disampaikan bahwa ada perubahan paradigma menjadi pengurangan risiko. Nah, sekarang kita bicara tentang relawan. Nah, selama ini kami juga mendata, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sigit, banyak relawan yang mengaku dia itu adalah relawan penanggulangan bencana. Nah, siapa relawan ini? Ini yang sangat penting. Nah, kami berusaha menemukan ketika ada suatu, terutama pada masa awas atau tanggap darurat, banyak sekali yang mengaku-ngaku itu relawan. Nah, bagaimana kita mengelola relawan-relawan yang banyak tadi? Nah ini, jadi semuanya bisa mengatakan saya relawan-relawan. Nah, apa yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana terkait dengan relawan? Nah, kalau di kami punya pengertian tentang relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian dan untuk bekerja sukarela dan ikhlas untuk upaya penanggulangan bencana. Jadi relawan yang tadi dengan prinsip volunteerisme, tetapi juga dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana, ini yang penting. Jadi mungkin akhir ini banyak relawan juga, banyak yang pakai rompi, banyak pakai seragam, tapi mungkin karena tim sukses atau yang lain, tetapi bukan. Jadi sekarang sulit mengenali. Mereka katakan relawan, tapi ketika kita lihat ternyata relawan satu partai politik, bisa jadi seperti itu. Nah inilah di penanggulangan bencana kami juga memiliki beberapa prinsip yang disepakati dari suatu diskusi sebelumnya dan sudah ada di Perka. Pertama adalah prinsip cepat dan tepat. Prioritas harus berkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna. Transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, non-politisi, kesan gender dan menghormati kearifan lokal. Sama dengan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana di mandat undang-undangnya. Juga demikian terkait dengan Dharma Bakti, ada penyebutan tentang Pancadharma. Yang pertama, relawan itu harus mandiri, profesional, solidaritas, sinergi dan akuntabel. Nah, ini diterjemahkan seperti ini. Ketika relawan itu menyatakan satu relawan harus bisa mandiri. Jadi ketika ada suatu kegiatan operasi penanggulangan bencana, ada sekelompok orang yang mengatakan saya relawan yang siap membantu, kita minta bagaimana ketika terlibatannya, apakah dia hanya personnya saja, tidak dengan peralatan dan sumber daya yang lainnya, atau dia sudah lengkap dengan jangka waktu berapa. Nah, kemandiriannya itu harus kita lihat. Profesional, ketika relawan itu harus memiliki prinsip-prinsip yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuannya. Tidak bekerja sembarangan dan yang lainnya. Solidaritas jelas. Kemudian relawan juga memiliki jiwa sinergitas. Ketika tadi disampaikan ada satu lokasi yang dimana menjadi wilayah kerja untuk penanggulangan bencana, relawan harus bisa bekerja sama dengan relawan yang lain. Tidak hanya asal saya bekerja di sini, yang lainnya tidak bisa masuk. Jadi ini bekerja sama sesuai dengan kompetensinya. Demikian juga prinsip akuntabilitas. Relawan bekerja pun harus bisa dinilai
tanggung gugatnya. Ketika saya mengatakan saya relawan dapur umum, ya saya bisa membantu dalam dapur umum dengan tadi pintar masak, enak, dan mencukupi untuk sebagian fungsi dari kebutuhan operasi pada saat tersebut. Tidak asal bekerja. Terkait dengan peran relawannya, nah ini relawan penanggulangan bencana bisa bekerja di 3 fase, baik di pra bencana, tanggap darurat, dan rehab rekon atau pasca bencana. Di pra bencana, di tempat kami di Pusdalop banyak rekan-rekan tadi disebutkan oleh Pak Sigit juga tentang relawan. Saya relawan tetapi saya membantu untuk menyebarkan peta risiko bencana, bisa jadi seperti itu. Mereka menggunakan seragamnya, kemudian kita titipi pesan wilayah-wilayah KRB, dia bersepeda menempelkan pada tempat-tempat pengumuman di papan-papan tanda di desa-desa dengan tanda-tanda apa yang harus dilakukan, prosedur evakuasi, rencana evakuasi, dan peta-petanya. Itu juga termasuk dari relawan pada saat pra bencana. Juga terlibat dalam pelatihan, penyuluhan, penyebaran informasi, terlibat dalam mitigasi dan lain-lainnya. Relawan juga bisa, yang jelas paling banyak relawan bekerja itu ketika pada saat darurat. Bisa di dapur umum, pengolahan logistik, pertolongan pertama, SAR, evakuasi, kaji cepat, pengolahan posko, dan lain-lain. Demikian juga di pasca bencana. Pasca bencana bisa jadi terlibat dalam kajian pasca bencana, rekonstruksi, dan rehab rekon. Ketika abu vulkanik kemarin di Yogyakarta, ada relawan dari yang saya membantu tetapi tidak untuk aksi, tetapi saya didata. Kemudian saya mengatakan, Anda bisa mengasih data apa? Saya tak membantu menghitung kerugiannya. Ternyata dia keliling tempat-tempat wisata, tempat-tempat fungsi publik, mereka mendata. Oh ternyata Taman Pintar, gara-gara abu vulkanik ada tiketnya nggak laku, dengan ada kerugian sekian. Dan itu sangat membantu juga. Kemudian ada dari relawan juga dia membantu untuk ke mana? Ke bandara, dia menghitung. Satu hari bandara itu ruginya sekian-sekian. Nah ini juga mereka relawan juga. Nah, ini. Kita lengkapi dengan peralatan juga agar mereka aman. Nah di pedoman relawan ada persyaratan, ini misalnya yang jelas dia memiliki kemampuan kendali diri, baik cukup umur, mentalitas, yang lainnya terkait dengan menjadi relawan. Ya. Dan lain-lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing organisasinya. Jadi mungkin organisasi relawan dari komunikasi, dia boleh tetapi hanya oleh organisasinya, kamu bantu hanya aspek komunikasi misalnya gitu, tidak yang lain-lain. Ada juga yang ini telah diakui dan dikukuhkan sebagai relawan penanggulangan bencana oleh organisasi induk relawan. Jadi ada 2 model relawan ketika datang ke tempat kami yang mendaftarkan untuk terlibat dalam operasi. Yang satu relawan mandiri sendiri, jadi saya siap membantu tetapi saya tidak memiliki lembaga apapun. Nah ini nanti kita daftar juga. Tapi kita pertanyakan juga, dirimu bisa apa dalam ini. Tetapi yang paling mudah ketika dia ada pengantarnya dari organisasi. Jadi ketika ada relawan dari, misalnya ada dari fakultas pendidikan psikologi, nanti dia jelas kemampuan kompetensinya di psikososial. Nah, kita terjunkan di operasi yang terkait dengan trauma healing misalnya gitu. Juga memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan yang bermanfaat dari penanggulangan bencana. Setiap datang kita tanyakan, Anda kompetensinya di apa? Apa di SAR, apa di aspek komunikasi, apa di data, atau di kemarin juga ada yang di pendampingan terkait dengan reproduksi sosial, ada juga itu. Saya tapi jangan ditugaskan yang lain, saya tak hitung ini, ya nggak apa-apa. Kita simpan rosternya, nanti di Pusdalop ketika ada komandan tanggap darurat itu membutuhkan orang ini segera kita panggil untuk kita operasikan di lapangan, misalnya gitu. Jadi manajemen relawan di Pusdalop juga demikian, nanti kita punya roster ya istilahnya. Siapa nanti
posisi di mana, kapan dia dipanggil, dengan mobilitas pakai apa, kita siapkan. Terkait dengan kewajiban relawan, ini relawan juga harus memiliki kewajiban mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku, menjunjung tinggi asas prinsip pancadharma relawan penanggulangan bencana tadi, dan juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam penanganan bencana. Hak relawan ini, ketika relawan mendaftar, ini mendapat pengakuan dan tanda pengenal relawan penanggulangan bencana. Jadi kadang-kadang ini yang sulit. Ketika ada, teman-teman mungkin melihat banyak peristiwa ketika ada relawan ditangkap oleh polisi yang mengamankan lokasi. Nah, karena dia tidak memiliki pengenal dan tidak ada yang mengakui dia itu diberangkatkan dari mana, oleh siapa, dan tujuannya apa. Saya akan membantu, tetapi ketika ditanya, dia datang tidak dengar. Ini bisa jadi membuat gangguan pada operasi, dan itu polisi pun kadang-kadang menangkapnya karena dia akan mengganggu, menjadi gangguan akses. Jadi gini, kita di Pusdalop juga sedang mengembangkan tentang rencana operasi. Ketika ada operasi itu sudah terstruktur siapa, misalnya kita menghadapi suatu kawasan yang berisiko, entah itu karena kebocoran bahan kimia yang berbahaya atau yang lain. Kok relawannya itu tidak dikenali dengan kemampuan yang seperti itu, berbahaya. Jadi dia kalau tidak mengenal, dia tidak boleh masuk ke lokasi. Nah, ini ada seperti itu. Nah, lebih baiknya bagi relawan kita siapkan, kemudian ketika dia butuhkan kita turunkan ke lokasi. Banyak isu-isu yang sifatnya bencana-bencana yang berisiko tinggi, itu perlu relawan yang memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang tepat. Demikian juga hak relawan mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Silahkan bagi organisasi induk relawan ketika membutuhkan peningkatan kapasitas bisa bekerja sama dengan BPBD DIY. Kami setiap tahunnya punya program peningkatan kapasitas relawan. Selanjutnya terkait dengan pelindungan hukum dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, jelas relawan-relawan ini dapat pelindungan hukum kalau mereka memang sudah menjadi bagian dari organisasi ketika dioperasikan. Jadi ada beberapa teman yang ngeklaim saya kecelakaan di lokasi, tetapi ketika ditanya ini dari mana, kemarin datangnya lewat mana, dan nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia datang duluan, kemudian kita tugaskan, nah ini lebih mudahkan untuk pelindungan hukumnya. Relawan juga harus memiliki kecakapan teknis. Ada sekitar 26 klaster ya di sini relawan. Nah, nanti meskipun memiliki kemampuan dasar terkait dengan strategi dia di lokasi yang bencana, biasanya dari kami akan memberi tanda dia kompeten di mana. Saya termasuk relawan yang diberi sertifikat oleh BNPB. Ketika saya dilatih banyak sekali, ternyata saya lebih cocok ditempatkan di nomor 1, yaitu perencanaan. Waduh, kalau saya relawan di perencanaan nggak pernah di lapangan, saya mesti di posko terus ini. Padahal kan nggak kurang relawan kok cuma di posko gitu. Ternyata begitulah manajemen relawan. Jadi relawan tidak harus di lapangan. Ya, demikian juga aspek pembinaan relawan, ada aspek pembinaan, kompetensi teknis, pemukaan jiwa korsa dan karakter dan pembinaan kelembagaan. Jadi inilah yang sangat penting terkait dengan peningkatan kapasitas relawan. Yang nomor 4 ini juga menjadi perhatian kami tentang kelembagaan. Ya. Jadi sudah disebutkan tadi di Yogyakarta ini banyak lembaga yang mengatasnamakan dia relawan yang siap ditugaskan untuk membantu macam-macam kemasyarakatan. Tetapi kalau dia bicara masalah bencana, unsur-unsur tadi yang harus mereka lengkapi. Nah, kita di BPBD akan melakukan upaya peningkatan kapasitas bersama-sama. Jadi bukan berarti BPBD lebih menguasai kemampuan di bencana. Banyak yang di lembaga-lembaga yang lain yang lebih kompeten. Terutama untuk bencana-bencana yang yang sifatnya sangat jarang dan teknis. Misalnya di Yogyakarta ini kita punya reaktor nuklir. Nah, ketika bocor kami pun belum punya rencana kontingensi. Kalau itu kejadian BPBD masih bingung gitu, karena kami belum berlatih juga bagaimana menghadapi.
terkait dengan misalnya dari isu kesehatan kan teman-teman kesehatan, ada virus atau apa yang menyerang ketika kota harus dikarantina, kami pun nggak tahu cara mengisolasinya bagaimana, mensortirnya apa yang dilakukan yang lain. Jadi harus pentingnya kami untuk bersinergi dengan yang lain. Lembaga pembina relawan. Lembaga pembina relawan adalah instansi atau lembaga atau organisasi yang menjadi induk relawan tersebut. Jadi mengenalinya berasal dari mana? Saya juga kaget di sini. Mas Sigit kok seragamnya putih? Biasanya seragamnya seperti saya harusnya. Karena dia ada baju yang lain. Nah ini. Jadi biasanya ada tanda-tanda. Tadi juga disebutkan karena banyak yang jiwanya pengen terlibatnya banyak, dia bisa ganti-ganti rompi. Saya ada teman yang namanya Joko 1000 rompi. Nah, dia ganti-ganti rompinya kemarin. Kadang Satgas PU, kadang ini Satgas ini. Nah, kemarin ketemu ikut mengamankan Malioboro lah, apa ini? Ternyata itu. Pokoknya hal yang sifatnya membantu dia tertarik. Kemudian lembaga pembina bertanggung jawab dalam merekrut, mengembangkan kasus dan fasilitasi membantu relawan. Nah ini sudah banyak lembaga-lembaga relawan datang kami mendaftarkan dan dia melampirkan program kerjanya, rencana kerja dan kita bersinergi, kita mudah membantu mereka juga. Lembaga pembina relawan wajib melapor ke BPD lokasi keberadaannya. Ini sangat penting. Agar tadi ketika ada kondisi membutuhkan, kami sudah punya katalog teman-teman yang di relawan, dia ada di mana, sumber dayanya apa, dia bisa punya kemampuan apa, dan seberapa cepat dia diterjunkan. Nah, yang sudah masuk di kami malah lebih banyak dari rekan-rekan dari perguruan tinggi. Jadi organisasi perguruan tinggi itu apa ya? Bisa jadi unit kegiatan misalnya gitu. Jadi ada. Yang terakhir yang mau datang sore ini sebenarnya itu dari pecinta anjingnya. Dia mengatasnamakan Sardog Indonesia. Jadi dia tuh nanti anggotanya siapa? Saya punya 6. 1 Ciahuahua apa itu didaturkan. Jadi ternyata dia seperti itu. Orang dan anjingnya. Orangnya namanya Dr. Agnes, saya punya pitbull bisa untuk SAR outdoor atau hutan. Saya punya nama ini Jawa untuk urban SAR. Wah, ada juga itu. Ternyata dia membina tidak hanya orang tapi anjing juga. Ya, relawan itu. Jadi silakan nanti teman-teman yang mau dilatih anjingnya untuk fungsi SAR, kita di BPD ada yang mendaftarkan dengan profil seperti itu. Nah, terkait dengan manajemen relawan, ini juga ada pengerahan setelah teman-teman tadi organisasi-organisasi bagi Bapak Ibu sekalian itu terdaftar sebagai relawan, masuk dari terdaftar pada kami, kita bisa meminta mereka untuk kebutuhan mendukung upaya penanggulangan bencana. Dan kami tepat menugaskannya. Kemarin juga ada mahasiswa dari Menwa tapi masih junior, ketika gabung di tempat kami pas ada operasi, kita terjunkan sudah penuh tapi dia nggak mau nunggu. Ya, saya sudah siap, sudah pakai seragam, sepatu lapangan dan yang lainnya, tidak mau nunggu untuk ditugaskan. Karena ada yang kosong, dia ternyata sekalian belajar tentang dapur umum. Padahal pakaiannya gagah, bawa pisau dan rajang berambang, nggak apa-apa itu. Ini jadi mereka ketika terdaftar, kami punya listnya, sehingga ketika ada kebutuhan kita minta ditugaskan di mana. Kalau dia di operasi, kita tempatkan dia namanya di camp. Kalau dia sudah siap peralatannya, kita tempatkan di pos aju, kemudian kita terjunkan, kemudian dia juga kita demobilisasi. Selama ini sering sekali ada relawan yang masuk mendaftar, tetapi ketika dia keluar dari lokasi tidak lapor lagi. Nah ini, jadi kita kesulitan. Relawan yang ada di lapangan jumlahnya berapa? Karena ketika ada di situ kami bertanggung jawab terhadap keselamatannya. Jadi itu sangat penting terkait dengan manajemen ini. Ini prosesnya ya, nomor 1 itu dibutuhkan oleh BNPB, dipanggil, kemudian adalah sampai kita sampaikan apa kebutuhan di lapangan dan mereka beroperasi. Setelah selesai kemudian kita demobilisasi, kita kembalikan. Nah,
Dan biasanya setelah terakhir masa itu ada gathering bersama itu biasanya relawan. Dan di Jogja sekali tadi disampaikan oleh Pak Sigit juga bahwa kita memiliki jejaring yang sangat kuat sehingga ketika ada bencana kita mudah itu. Cuman ya tadi bagaimana mensinergikan relawan-relawan itu dalam satu operasi bersama sehingga menjadi kegiatan jadi efisien. Sering sekali itu yang sulit. Jadi ketika ada satu lokasi kejadian bencana, ketika yang dibutuhkan itu hanya misalnya 3 satgas operasi di sana, padahal kita yang di belakangnya antri hampir 50. Nah ini, jadi manajemen kadang-kadang kesulitannya di situ. Nanti kalau yang ditugaskan sana, dikira kami ini pilih kasih, yang boleh masuk hanya ini. Kadang-kadang ada bermacam jenis bencana di Jogja. Yang satu tipenya grosiran. Grosiran itu yang setiap tahun ada. Itu yang kecil-kecil itu kayak mohon maaf gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, apalagi banjir. Itu setiap tahun ada. Dan itu kan skalanya kecil. Ya ini. Relawannya banyak. Beda kalau kejadiannya seperti gempa bumi atau Merapi yang besar itu, atau tsunami mungkin, mohon maaf, semoga tidak jadi Jogja, itu wilayahnya luas, sehingga membagi relawan mudah. Tapi ketika lokasinya itu di suatu kawasan terpencil, relawan yang datang banyak, komandan tanggap darurat yang bingung ini siapa. Nah ini kami memilah. Jadi ketika daftar biasanya sumber daya cukup, Bapak atau Ibu organisasinya siapan standby, nanti kalau kita butuhkan di sana. Tapi tidak jarang mereka langsung di lokasi. Nah itu pernah kejadian kami justru mengganggu operasi ketika ternyata akses masuk menjadi sulit. Jadi pelayanan kepada korban menjadi lebih lama dan yang lain-lainnya. Nah ini manajemen relawan di situ. Jadi nanti kami juga dalam strategi apa yang akan kita bangun, kita nanti biasanya kita buka dalam diskusi-diskusi seperti ini. Relawan seperti ini tidak harus langsung keluar, ada penugasan. Kemudian kita butuhkan sesuai dengan skenario-nya. Nah, skenario itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk kita menghitung berapa sumber daya dan kayak apa yang dan taktik dan strategi apa yang akan dilakukan. Kemudian ketika itu sudah disepakati bareng, marilah kita berlatih bersama-sama. Kita uji. Nah, kalau ternyata diuji gladi atau simulasi itu seperti itu bisa kita jalankan dengan baik, kita boleh mengatakan kalau pemerintahnya, relawannya, kemudian pelaku yang lain sudah siap menghadapi bencana dan Jogja bisa kita sebut tangguh bencana. Demikian secara singkat paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.